Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi terpotong di part 1 biar tidak terlalu besar videonya. Jadi kita akan melanjutkan yang halaman berikutnya, halaman 32 dari pembahasan latihan soal tentang zakat, haji, dan wakaf, yaitu soal nomor 14 ya. Nomor 14, ibadah haji yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa saat sebelum wafatnya adalah, ya jawabannya apa? A. Haji Zazar, B. Haji Tamatu, C. Haji Wada, D. Haji Ifrad, E. Haji Qiran. Ya, Haji Zazar ini belum tepat ya. Haji Tamatu ini melaksanakan umroh dulu baru haji. Haji wada ini yang benar, haji perpisahan atau haji yang dilaksanakan sebelum Rasul wafat. Haji ifrad ini haji dulu baru umroh. Haji qiran ini melaksanakan haji dan umroh secara bersama-sama. Jadi jawabannya yaitu haji wada. Soal nomor 15. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang pertama kali melakukan wakaf adalah khalifah siapa? Ya, soal nomor 15 yaitu jawabannya siapa? Umar, B. Ali, C. Utsman, D. Hasan bin Ali, E. Abu Bakar. Jawabannya yaitu Umar bin Khattab ya. Berikutnya soal nomor 16. Setelah calon wakif melengkapi surat-surat yang diperlukan bagi perwakafan tanah, maka dia harus menyerahkan kepada siapa? Ya, setelah A. Kandepak, B. Camat, C. PPAIW, D. AIW, E. BPD. Ya, jadi setelah calon wakif melengkapi surat-surat tanah yang diperlukan berwakafan tanah, maka dia harus menyerahkan kepada PPAIW. Jadi wakif bersama nazir menemui PPAIW atau pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk membuat akta wakaf. Jawabannya C. Kemudian nomor 17. Salah satu komponen yang harus ada dalam kegiatan wakaf adalah nazir yang memiliki pengertian A. Harta yang diwakafkan ini mauquf, B. Pembuat akta yang berisi ikrar serah terima harta wakaf. Kalau ini tadi ya PPAIW, pejabat pembuat akta ikrar. Kemudian C. Orang yang mewakafkan harta bendanya ini wakif. D. Pencatat dan pengawas harta wakaf ini PPAIW, masih PPAIW. Kemudian yang terakhir pihak penerima dan pengelola harta wakaf ini yang disebut dengan nazir. Jadi jawaban yang benar adalah E. Ya, kita lanjutkan soal nomor 18 ya. Pemberian sesuatu kepada seseorang di waktu hidupnya dengan tidak mengharapkan balasan atau ikatan baik lisan maupun tulisan disebut dengan A. Hibah, B. Hadiah, C. Wakaf, D. Upah, E. Infak. Nah, ini kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama hibah. Nah, ini jawabannya benar. Hibah itu memberikan sesuatu kepada seseorang ya di waktu hidup dan tidak mengharapkan balasan atau ikatan baik lisan maupun tulisan. B. Hadiah. Kalau hadiah itu sama pemberian juga, hanya
itu biasanya dilaksanakan hadiah itu atas prestasi yang atau di atas prestasi yang dilakukan oleh seseorang, itu disebutnya hadiah. Kalau wakaf itu tadi ya menahan diri untuk memakai harta yang sudah kita serahkan, dan wakaf itu sifatnya barang yang bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama ya untuk dilaksanakan di jalan Allah. Kalau dia upah ya hasil dari kerja. Kalau infak ya menafkahkan rezeki di jalan Allah ya, ini bentuknya materi ya, materi. Nah, kalau sedekah bisa materi bisa non materi. Kemudian kalau infak itu sifatnya sunnah, sama juga dengan wakaf. Kemudian nomor jawabannya yaitu ahibah. Kita lanjutkan nomor 19. Mengingat manfaatnya yang begitu besar, maka wakaf merupakan ibadah yang dapat membawa efek yang sangat luas, B. sangat mulia dan dianjurkan dalam Islam, C. boleh dilakukan oleh siapa saja yang menghendaki, D. membuat pelakunya menjadi orang yang tersanjung di lingkungannya, E. sangat baik bagi orang pada umumnya. Kita cek lagi ya, dapat membawa efek yang sangat luas, ini jawabannya ya belum tepat. B. sangat mulia dan dianjurkan dalam Islam. Ini jawabannya yang benar ya. C. dilakukan oleh siapa saja yang menghendaki, tidak. Membuat pelakunya tersanjung, tidak. Sangat berat juga tidak. Jadi jawabannya nomor 19 itu B. Soal nomor 20 ini soal terakhir dari pilihan ganda. Harta wakaf itu hendaknya harta benda yang A. relatif harganya mahal, B. mudah dipindah tangankan, C. terdapat tanda bukti kepemilikan, D. tidak habis dipakai dan diambil manfaatnya, E. tidak mudah diperjualbelikan. Jawabannya D. tidak habis dipakai dan diambil manfaatnya, jadi sifatnya tahan lama. Kita lanjutkan ke bagian B, soal uraian. Soal yang nomor pertama, tulislah Quran surat Al-Baqarah ayat 277 ya. Disimak baik-baik. Ibu tidak bisa menuliskan di video ini jawabannya, jadi didengarkan baik-baik jawabannya. Soal yang nomor 1 jawabannya atau kalian kalau ayat Quran bisa kalian lihat sendiri di di mushaf Al-Quran, baik di HP ataupun di mushafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu isi Al-Baqarah 277, perintah untuk membayar zakat ya, diantaranya dalil. Soal yang nomor 2, jelaskan yang dimaksud dengan rukun haji. Jawabannya yang di PowerPoint sudah disampaikan juga dulu, ada rukun haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dilaksanakan atau dikerjakan sewaktu melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang ketiga, jelaskan perbedaan haji ifrad dan haji qiron. Haji ifrad adalah berihram dan berniat dari miqat hanya untuk haji, dengan kata lain mengerjakan haji terlebih dahulu kemudian mengerjakan umroh. Ifrad ya tadi haji dulu baru umroh. Kemudian kalau haji qiron mengerjakan haji dan umroh dengan satu kali ihram atau bersama-sama. Yang keempat, jelaskan yang Anda ketahui tentang haji ya. Menurut syarah, haji adalah niat ke Baitullah ya dengan amalan-amalan yang khusus. Jadi maksudnya haji itu ya ibadah yang memang termasuk ke dalam rukun Islam, dan itu sifatnya wajib bagi yang mampu dan dilaksanakan dengan syarat-syarat tertentu dan amalan-amalan tertentu. Kemudian dan haji ini banyak memberikan manfaat dan hikmah yang sangat besar bagi umat manusia. Banyak hikmah yang terkandung di dalam haji ini. Kemudian yang terakhir, apa yang disebut dengan mauquf alaih muayyan ya. Mauquf alaih muayyan yaitu
wakaf kepada perorangan tertentu yang disebutkan oleh wakif, baik satu orang maupun lebih. Nah ini mauquf alaih itu orang atau badan yang menerima zakat. Nah ini terbagi. Nah ini mauquf alaih ini juga sama dengan nazir. Nah terbagi itu ada muayyan, ada ghair muayyan. Kalau muayyan jadi mauquf alaihnya atau nazirnya itu ditentukan oleh si wakif yang membayar wakaf. Jadi saya ingin mewakafkan kepada si A, kepada si B, kepada si C, atau kepada yayasan ini, kepada yayasan itu. Jadi khusus ditujukan. Tapi kalau ghair muayyan ini wakafnya itu bebas oleh siapapun, boleh memanfaatkannya. Contohnya saya mewakafkan tanah ini untuk diambil oleh siapapun, atau mewakafkan jalan untuk jalan. Nah itu ghair muayyan. Kalau muayyan ya khusus, contohnya kepada yayasan atau majelis taklim atau kepada siapa. Nah itu pembahasan latihan soal penilaian harian kedua part 2 lanjutan yang video sebelumnya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dari materi ini. Meskipun belajar dengan bentuk daring, memang materi ini cukup banyak dan cukup ya, kalian harus fokus bisa membedakan setiap detil-detil dari materi ini, dan kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan nanti ini juga akan ada evaluasi di penilaian harian berikutnya ya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.